warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan sesuatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Livia Jalifah. Saya akan menyampaikan ceramah tentang pergaulan bebas. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil, terutama para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah ke hal yang negatif, seperti narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Remaja-remaja kita ini merupakan generasi penerus bangsa, telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka tidak menyaring terlebih dahulu budaya barat yang masuk. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak ada lagi yang mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, lemahnya iman, dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat bagi remaja yang juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan dan kehormatan diri. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa aurat perempuan yaitu dari ujung rambut sampai kaki. Yang hanya boleh terlihat adalah tangan serta telapak tangan serta muka kita. Untuk aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Tujuan untuk menutup aurat adalah demi menjaga kebersihan diri, kehormatan. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan yang bukan mahramnya. Selain itu, Islam juga telah memberlakukan etika dalam berpakaian. Pakaian yang digunakan itu adalah pakaian tidak boleh ketat atau memperlihatkan tubuhnya, dan tidak boleh memakai pakaian yang tipis atau transparan. Terus habis itu yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan dalam Islam selama masih ada batasan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang
bukan mahramnya di tempat yang sepi. Jika laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan tangan, akhirnya menjerumus pada pejinahan. Itu semua adalah bujuk rayuan setan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan secara fisik atau saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam, yaitu bersentuhan yang menimbulkan nafsu. Disebut jinah. Kenapa itu semua disebut jinah? Karena laki-laki merasakan nikmatnya memandangi keindahan tubuh perempuan. Pemandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang, sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkan yang tidak-tidak atau yang tidak diinginkan. Maka timbullah keinginan yang berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwatnya kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang lelaki memandangi wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.